Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sapi perah ras Jersey. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Agis Liana Sahranisa, saya sendiri Andina Septira, Firman Aditya, Fitri Oktaviani, Jeremia Paskah, dan Rafid Aldi. Adapun topik pada kali ini yang berisi karakteristik sapi, keunggulan dan kekurangan sapi, umur sapi, body condition score sapi, dan tingkah laku sapi. Dimulai dari saya sendiri, yaitu ada introduction. Sapi Jersey berasal dari Pulau Jersey, Inggris Selatan, seperti sapi Jersey. Sapi ini dikembangkan dari sapi liar Bostipicus longifrons. Selanjutnya ada karakteristik. Sapi Jersey memiliki karakteristik warna tubuh yang khas, yaitu coklat muda, yang dipadukan dengan bercak putih, seperti sapi Friesian Holstein. Morfologinya, tubuhnya cukup pendek dibanding spesies sapi dari Eropa lain. Kepalanya cukup panjang, dan bagian tubuhnya dilengkapi dengan lemak, sehingga ototnya tidak terlihat. Bobot sapi betina Jersey berkisar 500-850 kg. Ketika mencapai masa laktasi, sapi ini dapat memproduksi susu sehingga 2.750 liter per masa laktasi. Dan yang akan dilanjutkan oleh Firman. Yang selanjutnya itu ada keunggulan dan kekurangan. Yang pertama keunggulan. Sapi Jersey memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sapi parah yang lain. Di antaranya, sapi ini memiliki tubuh yang kuat dan jinak, susunya kaya akan rasa, tinggi lemak dan protein, dan memiliki warna kuning keemasan. Lainnya yaitu susu sapi Jersey ini memiliki susu penghasil mentega terbaik. Walaupun sapi ini merupakan sapi impor, namun sapi ini mudah beradaptasi di lingkungan baru. Selanjutnya ada kekurangan. Tidak banyak kekurangan yang dimiliki sapi ini. Sapi Jersey memiliki tubuh yang lebih kecil dan pendek sehingga kurang pas jika dikonsumsi dagingnya. Bibit dari sapi ini juga lebih sedikit dan lebih mahal jika dibandingkan dengan sapi perah yang lainnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Rafid. Selanjutnya ada umur. Dilihat dari tanduk, pendugaan umur dengan cara melihat lingkar tanduk dan menghitung jumlah lingkar tanduk ditambah 2. Penambahan angka 2 ini diambil dari rata-rata sapi bunting pada umur 2 tahun. Umur 1 bulan, yaitu cikal bakal tanduk terasa agak menyembul dan keras saat diraba. Umur 5 bulan, tanduk sudah mulai tumbuh sekitar 3 cm. Umur 1 tahun, tanduk sudah mulai tumbuh sekitar 10 cm. Umur setengah tahun, tanduk sudah mulai tumbuh sekitar 15 cm. Umur 3 tahun muncul 1 cincin pada tanduk. Umur 4 tahun muncul 2 cincin. Menurut kami, sapi Jersey yang di video, dilihat dari bentuk tanduknya, sapi tersebut berumur sekitar 3-5 bulan. Karena dari foto tersebut terlihat cikal bakal tanduk, lalu akan dilanjutkan oleh Agis. Selanjutnya ada Body Condition Score atau BCS, merupakan suatu metode untuk memberi skor kondisi tubuh ternak baik secara visual maupun dengan perabaan terhadap lemak tubuh pada bagian tertentu tubuh lemak. Skala BCS pertama, parameternya ada os vertebrae menonjol, tulang pinggul dan pundak menonjol, rusuk terlihat jelas, daerah tailhead tersembunyi, garis ketela tubuh terlihat. BCS kedua, os vertebrae masih terlihat, tulang pinggul dan pundak juga terlihat, rusuk sedikit terlihat, daerah tailhead sedikit tersembunyi, garis ketela tubuh masih terlihat. BCS ketiga, tulang pinggul sedikit terlihat, rusuk secara umum tidak terlihat, daerah tailhead agak terlihat, garis ketela tubuh tidak terlihat. BCS yang keempat, tulang pinggul tidak terlihat, rusuk tidak terlihat, daerah tailhead sedikit gempal, garis ketela tubuh membulat. BCS yang kelima, tulang pinggul terdapat deposit lemak, rusuk tidak terlihat, daerah tailhead sangat gempal, garis ketela tubuh menggembung karena lemak. Dapat dilihat gambar di atas, diperkirakan BCS dari sapi tersebut yaitu di angka 3, yang berarti pada angka ini produksi susu sangat optimal dan reproduksi berjalan dengan normal, karena pada BCS 3 adalah bentuk normal dari ukuran sapi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jeremia.
Selanjutnya adalah bagian tingkah laku. Jadi untuk tingkah laku sapi perah ini memiliki tingkah laku yang beragam dibandingkan sapi potong. Khusus untuk sapi perah Guernsey, biasanya hidup di padang penggembalaan atau pastur, menghabiskan hidupnya untuk merumput. Di padang rumput ini dia biasanya berbaring atau merenung, memah biak, berdiri dan berjalan dan lain sebagainya. Jadi tingkah laku sapi perah Guernsey ini umumnya diperoleh dari pengalaman. Sapi perah Guernsey ini sering mengalami stres karena perubahan yang rutin. Akibat dari stres itu bisa berdampak pada produksi susunya dan juga pada pertumbuhannya. Jadi untuk perubahan rutin yang perlu diawasi oleh peternak yaitu seperti pergantian pemerah, isolasi sapi perah dari kelompoknya untuk inseminasi buatan dan lain-lain. Untuk pejantan sapi perah sering menguasai tempat tertentu dan menjadi agresif. Jadi tentu ini akan berbahaya bagi peternak atau sapi lainnya. Sapi perah Guernsey suka menggosok-gosokkan badannya pada dinding-dinding pagar dan hal ini membuatnya menjadi tenang. Selanjutnya, di sini kami akan menampilkan dari sapi Guernsey. Silakan ditonton. Sapi Guernsey berasal dari sapi liar di Pulau Guernsey, terletak di sebelah barat Pulau Jersey, di Selat Channel. Karakteristik fisik dari sapi Guernsey yaitu sapi Guernsey bertubuh lebih pendek jika dibandingkan dengan jenis sapi-sapi lain yang bertubuh tinggi, semisal sapi Friesian Holstein. Sapi Guernsey berwarna coklat muda dengan bercak putih di beberapa bagian anggota tubuhnya, dan bercak putih ini akan berbeda dengan setiap sapi lainnya. Bentuk kepala sapi Guernsey cenderung lebih panjang dibandingkan sapi jenis lainnya. Kemudian, sapi Guernsey juga tidak memiliki otot-otot yang menonjol. Bobot sapi Guernsey dewasa bisa mencapai 400-800 kg tergantung gen dan pola perawatannya. Berbeda dengan jenis sapi FH atau sapi Friesian Holstein, susu yang dihasilkan dari jenis sapi Guernsey umumnya digunakan untuk bahan pembuatan mentega. Mungkin ini salah satu kelebihan dari sapi Guernsey. Oh ya teman-teman, meskipun sapi Guernsey adalah sapi import, tetapi pakan yang diberikan bisa menyesuaikan dengan pakan-pakan sapi lokal seperti konsentrat, ampas tahu, ampas bir, rumput odot, dan pakan-pakan lain yang biasa diperuntukkan untuk pakan sapi lokal. Nah, gimana teman-teman? Apa teman-teman berminat beternak sapi Guernsey atau lebih memilih beternak sapi-sapi lokal? Untuk pilihannya tergantung selera dan kemampuan masing-masing ya. Apapun jenis sapinya, kita tetap harus bangga menjadi bagian dari peternak sapi yang turut serta memajukan peternakan sapi di Indonesia. Mungkin cukup presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.